Halo guys, balik lagi sama aku Sera di channel buat ngumpulin tugasku. Di sini aku bakal, ya bener banget sekarang kita udah ada di Unity Hub. Nah di Unity Hub ini aku bakal ngejelasin tentang tugas aku yang tentang apa sih? Oh iya tentang movement player tapi masih basic banget. Nah, oh ya movementnya ini tuh khususnya buat 2D ya, bukan 3D. Nah, di sini kan udah ada Unity Hub-nya, kita langsung ke project aja, terus aku simpennya di copy latihan 1. Nah, ini kayak nanti bakal aku skip aja langsung masuk ke Unity soalnya emang agak lama loadingnya. A few moments later. Oke, ini udah masuk di Unity-nya. Sekarang aku bakal jelasin tentang tugasnya. Ini dia tugasnya. Nah, di sini tuh aku ada main kamera, global light, 2D, nah player, grid, sama background. Main kamera nih nanti kamera yang buat biar bisa ngelihat si playernya gitu. Jadi nanti kita bisa lihat sprite atau yang sprite playernya ini, maksudnya yang kita mainin ini bisa kelihatan itu di jalannya itu. Jadi dia lagi ngapain, lagi lompat kah, lagi jalan kah gitu. Nah itu ada player sendiri, ini bisa di move juga, ini pakai hand bisa buat hand ini buat ngeliat layar gini sih. Nah itu buat move, terus ini buat ngemuter sesuai lingkarannya gitu kan, soalnya di Unity ini tuh bisa 3D ya, tapi aku tuh milihnya yang 2D soalnya laptop aku tidak kuat. Nah habis itu di sini bisa mindahin juga nih. Oh ini mah buat scale, ini buat ngegedein, ngecilin gitu kan. Nah ini tuh buat sama juga ngegedein, ngecilin juga. Ini juga sama kayak yang lingkaran tadi kayaknya. Yang lingkaran itu buat ya nih mindahin sama. Nah ini buat memindahin ini. Nah, nanti dipencet-pencet panahnya. Nah, terus di situ ada grid. Nah apa itu grid? Nah grid ini tuh buat bikin si tile map dan rintangan-rintangan kayak gini nih guys. Nah itu dia itu aku tambahin tile map collider itu buat biar si player itu nggak nembus ke bawah gitu loh. Nah habis itu di sini ada rigid body juga sama composite collider. Ini tuh kalau misalkan kita udah nambahin composite collider ke si wallnya ini, nanti dia otomatis nambahin rigid body sendiri gitu. Nah, habis itu di sini tuh ada background. Nah, backgroundnya yang umum ini. Nah, gimana cara masukinnya? Cara masukinnya tuh gampang. Oh ya, ini astronotnya aku bikin sendiri. Nah, terus ini tinggal ditarik aja, nanti astronotnya masukin sini, backgroundnya masuk sini gitu. Terus wall-wallnya ini, oh ya gimana cara masukin wallnya? Bagus banget. Nah, terus cara masukin wallnya itu pertama kita bikin ini folder tiles ini. Nah, habis bikin folder itu kan bisa ya, kalau bikin folder tuh pencet asset, terus di create folder, nanti pencet, nanti dinamain sendiri ya. Nah habis itu di sini tuh ada tile kan, nanti kalian bikin aja, bikin ya ini kan bikin nah tuh di object tile map yang kita pilih rektangular gitu. Nanti ini muncul ini nanti muncul di sini tile map render dan lain-lain. Ini open tile palette nih kalau misalnya kita mau apa sih namanya ngelukis si tile mapnya. Bentar kameraku. Nah ngelukis si tile mapnya, jadi kalian nggak usah masukin satu-satu gitu, kayak masukin wallnya satu di sini lah, di sini terus sini, itu tuh kelamaan dan ngeribetin kalau mau nyeting si wallnya. Habis itu kalau misalkan kalian mau langsung, ini bisa pakai brush di sini terus pencet ininya. Oh ini ya sebelum dimasukin ke sini itu tuh nanti pakai ini dipencet tile mapnya. Di sini tuh sebenarnya ada masukan gitu kayak nah nih kayak create new tile map, nanti bisa dimasukin gitu. Bentar ya, aku cobain deh.
bukan deng, beda lagi ternyata. Nah, nanti kita bisa masukin tile map-nya gitu, terus nanti dimasukin nama wall kan. Nanti itunya ditaruh di tiles gitu. Nah, habis itu ini tuh kita tinggal pencet aja ke sini, terus nanti bisa kalian gambar-gambar deh sesuai kalian kalau udah dimasukin. Jangan lupa ini kan gambarnya kan pasti pixelnya beda-beda kan ya. Nah, ini tuh harus disesuaikan gitu guys, biar dia pixelnya tuh nggak berjarak gitu. Soalnya kemarin aku pernah nyoba itu tuh jadi berjarak gitu. Nah, nyesuaiin pixelnya tuh dari mana ya? Aku kasih contoh yang udah ada deh. Kemarin tuh gimana ya? Ini pixel per unitnya nih harus 250 juga 250. Nah, kenapa? Karena ya nanti kayak aku jelasin tadi tuh dia tuh bakal bisa-bisa gitu, jadi jelek, jadi nggak bagus. Bukan nggak bagus juga sih, tapi kayak nggak bisa dipakai jadinya. Nah, habis itu kan tadi aku udah jelasin cara masukin, terus cara ituin kayak juga. Oh iya, si player ini dihapus dulu. Nah, si playernya ini tuh dia itu dikasih box collider biar gak nembus ke bawah kan, soalnya pakai digit body yang buat jadi si playernya jadi kayak punya hukum fisika dalam game gitu loh. Nah, ini box collidernya di onin biar dia nggak jatuh ke bawah gitu, nembus. Dan di sini ada player movement. Nah, ini scriptnya nanti bakal aku jelasin ya. Terus di sini tuh ada main kameranya juga. Nah, di main kameranya ini tuh dijadiin ortografinya ini size-nya tuh bisa diubah jadi kayak biar sesuai sama kemauan kalian, kalau misalkan mau deket kah atau jauh gitu kameranya dari si layernya ini. Nah, untuk player ini tadi kan sama ditambahin ini nih, aku lupa. Oh ya, kalau kalian mau bikin ini kan tuh dia, jadi tuh kalau misalkan positionnya bukannya order in layer ini. Nah, ini tuh kalau misalkan tuh dia beda order layernya kan, ini kan sebenarnya pakai Unity yang bisa 3D ya, jadi bukan bisa 3D sih, emang ada fitur 2D-nya, tapi kalau order in layer ini beda, dia bakal jatuh ke bawah juga kalau misalkan dia terlalu ke belakang dari si tile map-nya ini. Nah, jadi ini aku pakai 3, terus wall-nya juga 3 biar dia nggak jatuh. Nah, background ini aku kasih 0 soalnya biar dia di belakang gitu loh. Oke, di sini kayaknya udah ya. Kayaknya udah. Sekarang aku bakal jelasin ke scriptnya. Aku potong dulu ya, soalnya ya takutnya nanti kenapa-napa. Nah, oke guys, sekarang kita bakal ke scriptnya. Oke, scriptnya yang pertama tuh aku mau ke mana ya? Player movement dulu deh, karena ini kan yang paling basic ya. Nah, ini pencet 2 kali ya. Oh iya, cara masukin buat scriptnya aku belum ngasih tau ya. Jadi caranya. Nah, caranya tuh kalian bikin folder script. Nanti habis itu nih pencet foldernya, ini create. Nanti ada mono behavior script, dipencet, nanti kalian bakal dapat script baru. Yeay. Nah, ini dia aku sudah. Nanti kalian tinggal tulis deh coding-codingannya gitu. Ini lagi compile bentar ya, loading dulu. Nah,
Oh iya, di Unite ini dia pakai bahasa C ya. Ya, si pagar. Aku lupa si pagar apa ya namanya. Ya, bahasa C. Di sini kita lanjut ya ke player movement. Nah, di player movement itu ada ini nih, using system collection generic, using Unite media. Itu tuh apa sih? Itu tuh buat yang namanya library, kayak misalkan kalau di Python kan ada panda, ada tulisan. Nah, gitu biar kita bisa make yang Unite ini buat bisa make library utama dari si Unite ini. Nah, terus di sini ada system collection itu buat coroutine atau collection sederhana. Terus ini ada system collection generic yang buat struktur data kayak list gitu. Nah, di sini ada public class player movement monobehavior. Ini class player movement, tentu saja player movement karena aku nulis scriptnya player movement. Nah, di sini terus kelas ini kan bisa ngeluarin monobehavior yang bisa jalanin sama si Unite-nya. Terus di sini tuh ada variabel. Nah, variabel ini tuh untuk beda-beda sih sebenarnya. Ini tuh buat horizontal input tuh buat nyimpen input gerakan kanan kiri. Terus move speed ini buat ya move speed. Nah, jump power itu buat jump power, kayak lompat maksudnya. Nah, jadi kayak ini tuh public ya, jadi dia bisa diubah-ubah di sini nih, di sininya di Unite. Nanti aku tunjukin. Di situ aku move speednya 5, jamnya 4 karena biar bisa lompat tinggi dia. Nah, terus ini ada rigid body juga buat nyimpan komponen rigid body yang tadi itu. Terus ini spacing right true karena aku gambar si astronotnya tuh ke kanan ya, jadi naruh awalnya itu di kanan, jadi ya bener karena biar dia pas dipencet kanan kiri nggak kebalik gitu. Nah, di situ jumpingnya juga sama true juga. Jadi buat ngecek apa si karakternya ini lagi lompat atau enggak ya. Nah, terus di situ ada start nih kalau ya. Nah, di start ini kan ada RB gitu, sampai rigid body 2D ini. Nah, ini tuh buat nge-call si rigid body tadi ini. Gimana sih maksudnya nge-call? Manggil. Nah, yang manggil rigid body 2D ini tuh biar bisa dia kepake gitu, biar si player nih bisa make rigid body tadi gitu. Nah, habis itu di sini tuh ada update ya. Di update ini kan ada buat baca inputnya, yang horizontal input, lihat aksis horizontal. Nah, itu buat ngebaca input keyboard. Nah, terus kayak tombol kiri itu negatif, tombol kanan itu positif. Nah, sama kayak AWSD juga sama. Nah, habis itu di sini tuh ada flip character juga, ada flip sprite, flip sprite. Di flip sprite, bukan. Nah, ini ya Allah, salah baca. Nah, flip sprite tuh kan di sini kan jadi buat ngepanggil karakter biar karakternya tuh bisa menghadap sesuai gerakan. Kayak kalau misalkan kau pencet kanan, nanti dia ngadep kanan. Kalau kau pencet kiri, dia ngadep kiri gitu. Nah, habis itu maaf ya guys, tadi kan habis itu kan jam ya. Nah, di bagian jam ini tuh ada if untuk lihat button jump, jumping. Nah, itu tuh kalau kalian pencet, kenapa ini? Nah, maaf tadi nggak tahu kenapa error. Nah, ini tuh F into jump. Nah, ini tuh buat ngecek apakah tombol jump ini lagi ditekan player atau enggak gitu. Nah, habis itu RB linear velocity ini bawah ini. Ini tuh kalau kondisi terpenuhi, kayak maksudnya kalau player mencet tombol jump, nanti si ininya bakal
2024 deh gitu. Nah, habis itu ada fix update. Nah, fix update ini tuh nih fix update. Nah, dia itu buat nge-update si player ini. Jadi kayak kalau start kan cuma dijalanin sekali doang kan. Kalau fix update dia tuh terus-terusan gitu. Nah, di situ ada RB Linear Velocity. Di sini buat horizontal motion sih, linear velocity ini buat atur movement kiri dan kanan gunain fisika atau fisik. Nah, lanjut ada flip sprite. Di flip sprite yang tadi yang salah tadi. Dan di flip sprite-nya ada LSX ini min 1F. Di sini tuh nilai scale X dibalik biar si sprite ini ngadep ke arah gerakan gitu. Yang lain kan sama ya kayak tadi. Terus ada collation itu is ini collation. Buat collation sih ada is jumping sama dengan force. Jadi itu tuh buat player nyentuh ground. Jadi status jumpingnya biar di reset biar si player itu bisa lompat lagi. Karena kan tadi kan start tuh jalannya sekali doang kan, dia nanti biar balik lagi gitu ke start dulu. Nah, habis itu kita tadi aku mau nunjukin ini ya, ini di mana. Oke, aku tunjukin ya sekarang. Nah, ini dia kita ke player, terus di sini nih kita ada di sini. Ini kalian bisa pindah-pindahin. Oh ya, di sini aku jump power aku jadiin 7, terus move speed-nya juga jadiin 5. Nah, habis itu kita ke kamera kontrol. Nah, sini kamera kontrol. Nah, ini kamera kontrol ini sama library-nya juga sama kayak tadi. Terus ini ada public class kamera kontrol. Nah, ini kamera kontrol karena aku namainnya kamera kontrol. Nah, sini tuh dia bisa kelihatan juga karena dia public ya. Nih publicnya yang ini. Iya, ini. Ya pokoknya ada nih kita lihat ya. Ada yang bisa kelihatan. Nah, di smooth time-nya tuh. Nah, di smooth time-nya nanti kalian bisa pindahin, terus position offset-nya bisa pindahin. Ini position offset-nya -10 karena biar ngikutin sini ya si player-nya. Nah, habis itu ini ini udah ada penjelasannya sih dari kode ibu dosen saya. Nah, terus ini tuh ada variabel untuk simpan posisi dan rotasi target atau pemain yang diikuti. Nah, target ini kayaknya kemarin tuh harus diubah ya tag-nya. Nah, nah ini tag-nya diubah jadi player. Nah, jadi nanti kameranya ngikutin player. Nah, yang kamera ngikutin player tuh si tag-nya ini, tag-nya jadi player. Nah, habis itu lanjut ke ini. Nah, nanti transfer target, terus target tuh tag tadi ya, terus ini vector velocity, vector t.0 variabel yang dibutuhkan oleh fungsi smooth dem untuk menyimpan kecepatan kamera. Nah, jadi ada bekas slider di Unity juga nih. Terus yang ini yang tadi smooth time tadi. Nah, maaf kalau misalkan aku agak belibet yang ngomongnya soalnya lagi sariawan. Nah, terus lanjut di sini ada public vector 3 position offside. Nah, itu buat jarak offset antara kamera dan target biar kamera nggak berada di tempat biar nggak berada tepat dalam tubuh pemain. Jadi kayak biar kameranya nggak kemana-mana gitu. Bisa kameranya ada di dalam pemainnya gitu kan, aneh kan. Nah, habis itu di sini perfect awake ini tuh, ini tuh buat dipanggil paling awal saat game baru dimulai. Jadi kayak si playernya bangun gitu, awake kan bangun gitu. Nah, terus di situ ada mencari objek dalam game yang memiliki tag player. Nah, nanti dia bakal nyari player itu yang mana gitu. Terus nanti ngambil komponen transformnya. Di situ di sini ada LED update juga. Jadi dia bakal dipanggil setiap
frame, tapi selalu dieksekusi setelah update selesai. Nah, ini tuh sangat disarankan untuk menggerakkan kamera agar kamera baru bergerak setelah pemain selesai berdiri di frame tersebut. Nah, di dalam si LED update ini ada vector 3 target position, posisi offside, itu buat menentukan titik akhir harus tuju kamera. Jadi posisi pemain saat ini ditambah jarak offset. Nah, terus ini ada mindahin posisi kamera juga buat ke target position. Jadi smooth dam ini buat pergerakan terasa seperti ada pegas halus atau jadi biar si playernya itu nggak kaku. Nah, kalian penasaran kan sama hasilnya? Nah, lanjut aja ya, kita coba. Loading dulu. Oke, sebentar ya. Tag player atau graphic size. Kayalah, udah ya, aku bakal balik lagi, nanti aku kasih tau problemnya di mana. A few hours later. Oke guys, jadi ada aku ngaruh. Nah jadi tuh tadi tuh cuman gara-gara aku salah jelasin pasang tagnya. Nah sebenarnya di kamera tuh, di main kamera tuh tagnya nggak usah diganti jadi player. Nanti kameranya malah jatuh juga kalau dijadiin player juga. Jadi main kameranya ya main kamera aja. Nah nih kita coba ya. Kita coba pakai main kamera ini. Nah ini udah bisa nih, ini kita pencet kanan dia jalan, kita lompat space. Nah ini sini lompat. Nah ini bisa lompat juga. Nah, bisa ke bawah, lompat lagi. Nah, gitu dah guys. Kayak sekian aja dari aku. Maaf ya tadi agak nunggu lama nih. Terus ya jadi kita aja di sini tuh makasih udah nonton video aku. Mungkin nanti ada video selanjutnya mungkin ya. Oke gitu aja, bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.